Hai kalian, saya iklan dulu ya sebelum membacakan readingan untuk kalian hari ini. Ini ada produksi dari Light Angel Production, jadi saya produksi sendiri dan ini dibuat sesuai dengan pesanan. Jadi baru dibuat saat ada yang memesan. Ini adalah energy spray yang judulnya Positive Mood Spray. Jadi ini gunanya untuk meningkatkan mood kalian dari yang mungkin low jadi lebih positif gitu. Dan ini bukan untuk tubuh ya, bukan untuk tubuh tapi untuk sekitar kita gitu. Isinya apa? Isinya adalah air destilasi, ini bisa kelihatan mungkin di sini ya. Air destilasi dan di bawahnya ini di dasarnya ini ada batu amethyst stone. Amethyst stone memang dipercaya bisa membantu mengklirkan atau merubah energi positif negatif menjadi positif gitu si amethyst stone ini. Jadi kalau nanti ini sudah habis, amethyst stone-nya tinggal dikeringin terus taruh di meja. Jangan dibuang karena tetap bisa berfungsi gitu ya. Di samping air destilasi, bukan air mineral ya, air destilasi. Dan si amethyst stone ini ada juga 3 macam minyak atsiri yang dicampur sesuai dengan resepnya, resipinya. Jadi nggak sembarangan gitu. Makanya dibuat langsung pada saat ada yang memesan. Jadi bukan pabrikan gitu, banyakan gitu nggak. Kalian juga nggak bisa nemuin ini dimanapun. Cuma ada di sini aja. Ya, harganya berapa? Boleh ditanyakan di WA. Karena ada paketnya. Pembelian satu ini akan dapat sebentar. Akan dapat satu ini gelang batu yang sesuai dengan zodiak kalian. Oke? Dan ada tulisannya di sini. Gunanya si gelang batu itu untuk apa? Nah, paketnya seperti itu. Selama persediaan masih ada. 1 spray dan 1 misalnya ini untuk Aquarius. Jadi begini ya, sesuai dengan zodiak kalian loh. Jadi harus disebutin zodiaknya apa. Kemudian ada paket yang kedua, kalau kalian melakukan personal reading di bulan Juni, saya akan kasih gratis ini spraynya sama 1 buah gelang sesuai dengan kalian punya zodiak, gitu ya. So bundlingnya seperti itu. Harganya nggak mahal, sama sekali nggak mahal, beneran, serius. Ditanyain aja di WhatsAppnya, saya tulis di bawah ya. Sekarang saya akan melakukan general reading untuk 12 zodiak. Tentu saja satu hari satu zodiak, nggak mungkin 12-12-nya. Oke, stay di sini dan terima kasih sudah selalu support channel Light Angel Tarot Lucia Sutrisno. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini bacaan untuk Aries dengan judul The Hidden Truth, yang tidak kalian ketahui atau yang tersembunyi dari kalian dan perlu kalian ketahui tentu saja di dalam kurun waktu seminggu ini. Karena kan setiap minggu ada bacaan baru gitu ya. Kalian sudah lihat iklannya, sekarang yang benerannya. Yang benerannya ini energy spray namanya. Ini bukan buat kulit, bukan buat muka tapi ini untuk aura. Cukup disemprotkan secukupnya saja untuk baunya enak. Baunya seperti musim panas katanya gitu. Oke, dan itu untuk memberikan efek atau energi positif ya, bukan efek, energi positif di sekitar. Jadi untuk yang galau-galau mungkin perlu mempunyai itu. Ini diproduksi sendiri ya, diproduksi sendiri, jadi tidak ada di toko karena dibuat pada saat ada yang memesan. Silakan hubungi WA di bawah. Oke, lanjut belum juga mulai. Oke, 7 card for my dear Aries. Oke.
Okay. I need 2 more, please. 1, 2. Oh, udah. Oke, thank you. Berarti yang ini nggak usah. Yang ini aja. Baik. Kartu pertama kalian adalah The Hangman yang terbalik. So, my dear Aries, yang kemarin-kemarin masih tertunda dan tidak bisa terlaksana karena satu dan lain hal, itu bisa dilaksanakan dalam kurun minggu ini, dalam kurun waktu minggu ini, dan apapun itu bentuknya ya, mau rencana kalian, mau project kalian, mau apapun yang sedang kalian laksanakan, kalian wish, kalian canangkan sebagai goal kalian, itu akan bisa terlaksana di minggu ini karena tidak lagi ada penundaan, karena ini terbalik ya kartunya ya. So aminin aja yang baik-baik ya nggak sih Aries. Dan memang hal ini sudah kalian tunggu lama ya. So baru kejadian minggu ini ya, nggak apa-apa, itu namanya right time, in the right place. Ya pokoknya waktunya Tuhan memang selalu tidak sama dengan waktunya manusia ya, pasti beda. Oke, lanjut dengan The Empress. Kalian tahu The Empress itu sebenarnya pasangannya The Emperor. Sedangkan The Emperor adalah kartunya kalian, my dear Aries. So saya bisa bilang di sini special ini untuk Aries yang cewek ya, gendernya cewek. So divine feminine-nya Aries, ada pesan khusus untuk yang Aries perempuan, bahwa di minggu ini posisi kalian baik, apa yang kalian kerjakan bisa berhasil dengan baik, dan apapun yang kalian ingin capai bisa tercapai di minggu ini. Kemudian jika kalian adalah sosok pemimpin dalam hal apapun ya, mau di pekerjaan kayak di rumah kayak di mana gitu, kalian diharapkan pada minggu ini mengambil sebuah keputusan penting sebagai seorang pemimpin. Lah kalau bukan pemimpin, ada yang bilang, "Balu sih saya cuma pegawai biasa," misalnya gitu. Dan at least memimpin diri sendiri, mengambil keputusan yang tepat untuk karir kalian, untuk hidup kalian, untuk percintaan kalian, untuk keluarga kalian, apapun itu. Karena ini yang nonton banyak, jadi nggak resonate buat semua, tapi silahkan hubungkan saja dengan yang ada di kehidupan kalian. So, my dear Aries, apapun itu, terutama untuk yang divine feminine, kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan memang sekuat itulah Aries dalam hal mengambil keputusan. Saya jadi ingat satu teman saya, sebenarnya atasan saya, ya teman saya, ya akhirnya jadi musuh. Dan itu divine feminine ya, perempuan. Dia selalu mengaku bahwa dia adalah Aries. Padahal setelah saya cek tanggal lahirnya, dia bukan Aries. Saya bingung, ini orang bukan Aries ngaku Aries. Oke, anyway, saya jadi ingat dia aja karena dia tahu bahwa divine feminine-nya Aries itu powerful. Ya, mungkin orang bilang galak, tapi buat saya bukan galak sih sebenarnya. Tegas, ya kan? Tegas. So, my dear divine feminine-nya Aries, minggu ini ada keputusan yang harus kalian ambil secara tepat, secara cepat dalam hal kepemimpinan. Entah itu memimpin keluarga, memimpin perusahaan, memimpin pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Or, at least kehidupan kalian pribadi sendiri, ya. Memimpin diri sendiri, oke? Yang kedua, apalagi yang tersembunyi dan harus kalian ketahui dalam minggu ini? Ace of Pentacles, ada keuangan yang menjanjikan, yang bagus sekali, yang luar biasa untuk Aries di minggu ini. Gak peduli Aries perempuan, gak peduli Aries laki-laki, yang jelas ada keberuntungan, ada flow of money, ada rezeki nomplok bisa juga, dan itu gak sedikit, jadi lumayan besar. Oke. Ya udah, kalau emang itu terjadi, dan aminin aja kan ya, namanya yang baik-baik harus diaminin. Dan kalau itu terjadi, please
berbagi ya, jangan diambil sendiri. Tapi memang Aries itu walaupun terlihat tegas, baik hati juga. Hatinya juga gampang kasihan sih sebenarnya, ya nggak sih Aries, bener nggak? Ya semoga benar. Soalnya pasangan saya Aries dan memang dia terlihat galak dan tegas gitu, tapi enggak, sebenarnya lucu. Terus udah gitu dia baik hati juga. Oke. Ya, kartu selanjutnya untuk para Aries di minggu ini yang perlu kalian ketahui adalah The Chariot. Ada movement, ada perjuangan kalian untuk menuju kesuksesan. Dan apakah itu sukses? Iya. Kenapa? The Chariot-nya ada di posisi yang baik, ada di posisi yang bagus. So, para Aries dimanapun kalian berada, kalian mendapatkan kesuksesan di minggu ini. Tapi ini bukan kesuksesan yang datang begitu saja, kayak tiba-tiba tepluk datang ke pangkuan kalian, nggak begitu. Kenapa? Karena ini adalah kesuksesan yang harus diusahakan. The Chariot bicara tentang perjuangan. Dan perjuangan yang harus kalian lakukan para Aries itu harus yang extraordinary, karena banyak kartu perjuangan di tarot, di kartu tarot ya. Ada The Chariot, ada apa lagi, 4 of One apa 6 of One gitu, saya lupa. Saya kalau melihat kartunya baru ingat. Oke, tapi intinya ada beberapa perjuangan yang melambangkan perjuangan gitu. Oh, ada Knight of Wand, Knight of Sword gitu, Knight of Cups, Knight of Pentacles, Knight of apalagi Water itu ya Cups tadi. Itu juga bicara tentang perjuangan. Tapi menurut saya yang paling luar biasa itu adalah The Chariot. Karena ini bukan hanya kalian berjuang, tapi juga memimpin perjuangan itu sendiri gitu. So, this Chariot bicara tentang perjuangan hidup kalian. Mau itu berjuang untuk keluarga, mau itu berjuang untuk cinta, berjuang untuk merubah nasib kalian. Apapun perjuangan kalian para Aries, dimanapun kalian berada yang nonton ini, di minggu ini memang harus extraordinary, memang harus luar biasa. Usahanya ditambah lagi ya, kalau memang belum ada yang seperti yang kalian inginkan gitu. Dan Aries itu biasanya ambisius, punya ambisi besar. Jadi kalau dapat kecil dia akan bilang I don't want it, saya maunya yang besar, lebih besar dari ini. So para Aries kalau pengen dapat sesuatu yang besar, ya usahanya juga harus besar, doanya juga harus diperketat, diperbanyak, diperkuat. Pokoknya harus lebih dari biasanya. So, yang kalian harus lakukan di minggu ini adalah perjuangan kalian harus luar biasa. Harus luar biasa. Ya, karena ada kartu The Chariot ini. Apalagi? Ada 8 of Swords untuk para Aries. My dear Aries, kalaupun langkah kalian masih tersendat, kalaupun langkah kalian masih stuck di situ-situ aja, kalian harus tahu, yang nge-hold itu, yang menghentikan langkah kalian, itu adalah kalian sendiri. Jangan protes dulu, oke? Kadang-kadang gini, manusia itu sebenarnya dikasih kemampuan yang luar biasa. Among others, semua ciptaan Tuhan yang lain semuanya kan baik ya. Tapi manusia itu luar biasa dikasihnya. Tapi juga seringkali manusia itu ngeblok pikirannya, ngeblok perasaannya, dan kayak nggak mau tahu gitu. Terutama Aries ya, karena saya lagi ngomongin Aries nih ya. Terutama Aries, kadang-kadang udah ada di depan mata, tapi nggak percaya, nggak mau ambil. Pokoknya yang ngeblok semua itu justru diri sendiri gitu. Sampai akhirnya apa? Ya nggak kejadian, karena yang ngeblok kalian sendiri.
So my dear Aries, dimanapun kalian berada, minggu ini please jangan blok diri kalian. Ngeblok berkat, ngeblok apa yang datang ke kalian yang positif gitu. Oke, mungkin kalian udah berpikiran negatif duluan, atau suuzon, atau underestimate gitu ya. Tapi please don't. Untuk saat ini, untuk minggu ini, jangan diblok ya. Karena yang itu, hal tersebut itu yang menghentikan langkah kalian, yang menghentikan usaha kalian jadi kurang maksimal, justru kalian sendiri. Oke, lanjut dengan kartu. Masih ada 2 kartu, cuma saya lihat ada apa. Biarin. Ada message bunyi-bunyi melulu, saya lupa matiin, biarin. Ada the strength, ada kekuatan. Oke. Gini, di antara banyak pembaca tarot, saya tahu karena dikomentarin juga ya, dikomentarin banyak orang yang nonton. Saya tahu cara membaca tarot saya berbeda dari yang lain gitu. But I just being me. Saya cuma menjadi diri saya sendiri. Dan seringkali ada pesan yang tersampaikan jika saya membacakan, yang harus disampaikan. Ada pesan yang harus disampaikan pada saat saya mendapatkan kartu. Tidak selalu. Tapi untuk the strength ini, kekuatan, ya kan, tentang kekuatan, katanya harus jauh lebih kuat ya, para Aries harus jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. So kekuatan kalian itu dimaksimalkan dalam minggu ini gitu. Mau itu bicara tentang berhubungan dengan pencarian nafkah, keluarga, apalagi bisnis, whatever, apapun itu harus lebih dikuatin lagi katanya minggu ini. Karena kalian sebenarnya sudah mendapatkan kekuatan itu dari semesta. Nah, kenapa kadang nggak kejadian? Karena ini, kalian ngeblok diri sendiri. So untuk minggu ini please, my dear Aries, kekuatan kalian diperbanyak lagi, diperkuat lagi, ditingkatkan lagi, dan jangan diblok. You can do it, Aries. Kalian mampu untuk melakukannya, mampu dan bisa. So minggu ini adalah waktunya dimana kalian harus berjuang untuk apapun yang sedang kalian pergumulkan, apapun yang sedang kalian perjuangkan. Dan itu akan berhasil dengan adanya kartu-kartu bagus ini. Ada the Empress, ada the Chariot, ada the Ace of Pentacles. So sebenarnya kartunya bagus. Tapi ya itu tadi, kalau kalian ngeblok diri kalian sendirian, susah jadinya. Oke? Lanjut dengan kartu terakhir. Ada Queen of Swords yang terbalik. Oke? Untuk kalian para Aries yang mengharapkan bantuan dari seseorang, apalagi orang itu baru kalian kenal, baru-baru ini aja, apakah dia akan membantu dalam minggu ini? Enggak. Saya tidak bilang dia tidak membantu sama sekali. Mungkin aja dia berubah pikiran di suatu hari nanti, tapi yang jelas dalam minggu ini tidak ada bantuan dari dia. Ya, ini kartunya terbalik. So, makanya kartu sebelumnya adalah the strength. Ya, karena kalian membutuhkan kekuatan dari diri kalian sendiri untuk dapat melakukannya, daripada mengharapkan bantuan yang tidak datang. At least tidak datang minggu ini. Yang nggak tahu minggu-minggu berikutnya. Ini kan bacaannya untuk minggu ini. Ya, Aries. Oke. Saya lanjut dengan buka kartu Witches Tarot ya. Oke. Wow. Good. Apalagi yang perlu kalian ketahui dalam minggu ini? 5, 7 kartu juga. Good. Dipilihin 7 kartu pula. Ada Queen of Pentacles. Kalau dalam hal keuangan, ya ada yang membantu kalian dan dia divine feminine.
So para Aries, mau kalian perempuan kek mau laki, yang ngebantu kalian dalam hal keuangan adalah Divine Feminine, perempuan. Dan itu bukan bantuan dalam hal ngasih duit gitu, bukan. Bisa juga dalam arti mungkin kasih project, kasih apalah gitu ya, yang bisa kalian jadikan pegangan, atau bisa kalian jadikan sesuatu hal yang berguna bagi hidup kalian para Aries. Oke, so di minggu ini ada bantuan dari Divine Feminine untuk si Aries. Bantuan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis ya. Ini nggak ada hubungannya dengan cinta. Oke. Nah, kalau untuk percintaan ada Ten of Cups. Untuk kalian yang percintaannya ingin dilanjutkan ke jenjang berikutnya, monggo, dalam minggu ini bisa kalian lakukan. I think you already have your own soulmate ya. Untuk sebagian dari Aries itu sudah menemukan soulmate-nya, belahan jiwa, twin flame, whatever namanya. Tapi yang belum ya udah sabar. Tapi Aries yang sudah ketemu dengan pasangan jiwanya, monggo silahkan diperkuat lagi hubungannya, karena itu bisa dilakukan ya minggu ini. Four of Pentacles. Untuk beberapa dari Aries yang sudah mendapatkan misalnya keuangan, karir, dan bisnisnya lagi bagus saat ini, itu bisa jadi pegangan hidup kalian. So di minggu ini apapun itu baik untuk kedepannya, dan kalian bisa pegang itu, tidak terhilang dari kalian gitu ya. Oke, lanjut dengan The Fool. Beberapa dari Aries akan mengalami sebuah pengalaman baru, mengalami sebuah perjalanan baru, adventure baru, dan itu akan membuat kalian happy, bahagia, karena itu sesuai dengan keinginan kalian. Jadi bukan sesuatu yang menurut kalian, aduh aku nggak mau nih ngalamin ini karena nggak enak gitu, enggak. Tapi ini bagus dan kalian menyukainya, dan petualangan baru atau pengalaman baru ini berguna buat kehidupan kalian para Aries. Oke, lanjut dengan The Strength lagi. Oke, tadi udah The Strength, ini The Strength, 2 kali The Strength-nya. Makanya tadi saya suruh nyampein pesan, kekuatannya diperkuat para Aries, kekuatannya didobelin gitu ya, didobelin. Yang kalau iya saya ngerti kalian para Aries kuat-kuat semua, itu ada yang protes ya, kita kuat kok balu sih. Iya, saya ngerti banget bahwa Aries itu cukup stubborn, cukup kuat, untuk bukan cukup, bahkan memang kuat. Saya melihat orang-orang Aries di antara semua zodiak yang lain itu yang paling kekeh, sumekeh gitu. Dan itu luar biasa buat saya. Bahkan bisa untuk belajar dari Aries mengenai kekekehannya itu dan keoptimisannya itu. Karena sebagai Virgo, saya seringkali tidak punya keoptimisan seperti Aries. Justru dari Aries lah saya belajar untuk optimis. Gitu ya, kita saling belajar, baiklah. So, balik lagi ke kartunya, karena ada The Strength dan ini udah kedua kalinya. So, didobelin ya, digandakan kekuatan kalian di minggu ini. Ini minggu yang bagus banget untuk Aries. Kartunya bagus-bagus. So, diperkuat lagi kekuatan kalian untuk menjalani apapun yang sedang kalian pergumulkan atau yang kalian perjuangkan saat ini. Mau karir, keuangan, bisnis, keluarga, apapun itu. Monggo silahkan ya Aries. Baik, lanjut. Page of Wands yang terbalik. Kalau kalian ingin mendapatkan kabar dari orang lama, nggak ada kabar, tidak ada kabar yang datang kepada kalian dari orang lama atau apapun yang kalian ingin dengar dan itu berhubungan dengan yang lama-lama gitu ya, tidak ada. Yang terakhir Queen of Wands, lagi-lagi membicarakan tentang hal-hal baik yang akan datang kepada kalian sehubungan dengan kalau kalian membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memang bisa membantu kalian. Dan mereka mau ngebantu dan
Mereka bisa memberikan masukan kepada kalian yang bagus-bagus untuk apapun yang kalian butuhkan. Oke, my dear Aries, untuk apa yang perlu kalian ketahui di minggu ini itu luar biasa banget pada saat ini, dan menurut saya sayang kalau kalian lewatin. Makanya saya bikin readingan ini ya. Coba perhatikan hal-hal. Nah, ini yang terjadi kadangkala si Aries tuh mikirnya big picture aja, di sesuatu yang besar, kurang detail gitu. Tapi mungkin bisa dijadikan pesan untuk kalian para Aries untuk saat ini memikirkan juga detailnya. Ya, bisa berguna untuk apapun yang sedang kalian kejar, apapun yang sedang kalian usahakan. Mikirin detailnya. Oke, Aries. Baik, sekarang saya persilahkan kalian menanyakan satu hal yang akan dijawab ya atau tidak, yes or no. Di hold dulu juga boleh ininya videonya di hold dulu, mikirin dulu mau tanya apa, ya kan? Karena Aries tuh bukan yang orang yang spontan. Ya spontan sih, seringkali spontan, tapi juga kalau untuk sesuatu yang besar dipikirin dulu, ya kan? Cukup spontan sih sebenarnya Aries, nggak kayak misalnya terbang, biarin yang jatuh. Nggak seperti misalnya Libra yang terlalu lama mikir gitu ya, atau Virgo yang suka pelin-pelan, atau si Pisces yang berganti pikiran dengan cepat. Oke, tapi si Aries itu cukup spontan dan cukup confirm dengan apa yang dia inginkan. Oke, so sudah? Pertanyaannya udah ya, saya jawab ya atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Oke, saya mengerti sebagian dari kalian kecewa dengan jawaban tidak, tapi kalian harus tahu bahwa semesta yang menjawab tidak berarti ini bukan yang terbaik untuk kalian, ada hal yang lebih baik untuk kalian. Kalau semesta menjawab tidak, bisa juga tunggu. Nanti akan ada yang lebih baik gitu. Kalau dijawab ya berarti memang sudah selayaknya untuk kalian. Oke, lanjut dengan beberapa pesan dari Oracle Card. Saya punya self healing. Apa yang perlu di healing di minggu ini bagi para Aries sekalian? Kita lihat. Wild. My God. Ini mah beneran Aries tuh wild loh, asik. So coba diredam sedikit ya ke wild kalian, oke? Menjadi lebih bijaksana aja lah ya, lebih wise, lebih soft aja, oke? Bukan berarti lemah terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain, enggak, this is not about that. Tapi kalian mengertilah di mana kalian bisa menyembuhkan satu hal yang mungkin bisa itu tadi akhirnya membuat kalian tidak dapat apa yang kalian mau karena kalian tidak mau menyembuhkan hal ini gitu. Oke? Lanjut ya dengan beberapa kartu lainnya. Very Oracle card. Ada divination. Saya mengerti beberapa kalian bilang nggak ada agama yang memperbolehkan divination, ramal-meramal. Pun pada saat saya membaca tarot, orang semua bilang ngapain baca tarot, bla bla bla, bodoh amat lah. Saya toh tidak menyakiti orang lain gitu ya. Cuma divination itu jangan dianggap sebagai sesuatu ramalan yang saklek akan terjadi. Enggak. Divination itu anggaplah sebagai penguat kalian untuk hal-hal yang tidak kalian ketahui. Terus kalau dianggap itu sebagai warning gitu, diingatkan gitu, toh kalian bisa memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki. Kayak misalnya tadi, oh kalian tuh harus kuat gitu, dan pada saat kalian lemah kalian mendengar itu terus jadi kayak oh oke, memang harus kuat gitu.
Jadi menjadikan sesuatu yang positif. Makanya saya tidak suka dibilang saya peramal. Karena saya tidak meramal, saya hanya membacakan kartu loh, bacain kartu loh. Dan semoga itu berguna untuk orang yang dengar atau orang yang lihat, itu aja. Oke, dan ini oracle card ini ada tulisannya, jadi saya tinggal baca. Oke, sebentar saya baca. Embrace your power of divination which are especially strong right now. Pada saat kalian seperti bisa memprediksi apa yang akan terjadi, itu kan bukan semata-mata ramal-meramal. Karena kan kalian sudah tahu, kalian ngejalaninnya, jadi kalian bisa memprediksi ini ujungnya kemana. Itu loh maksudnya. Jadi bukan ngeramalin, oh nanti gimana. Ramalan itu apakah, kalau saya selalu bilang gini, oke, kamu tahu diramalkan seperti itu, apa bisa menghindar? Kan enggak. Percuma dong bisa diramalin tapi tidak bisa menghindar, ya kan? Kayak itu tuh, film Final Destination. Ada yang tahu ini bentar lagi mati, tapi menghindar tidak bisa. Bisa menghindar, tapi ntar mati juga. Ujung-ujungnya sama. Jadi, divination tuh buat apa gitu? Ramal-meramal tuh buat apa? Kalau buat saya nggak ada artinya. Tapi, kalau kita dikasih kisi-kisi, kita dikasih masukan lah ya, masukan yang positif. Jadinya kita bisa tahu, oh iya, kalau saya melakukan ini, nanti ujungnya seperti itu. Nah, begitu juga yang terjadi dengan kalian para Aries. Divination di sini bicara tentang apa yang kalian tahu atau kerjakan sekarang, kalian tahu ujungnya mau kemana, ya, resikonya bagaimana. So itu yang harus kalian jadikan patokan dan jadikan pikiran, gitu kan, jadikan pertimbangan. Oke, you have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Kalian tuh punya kemampuan untuk melihat hal ini nih, kalau dibawa ke sini ujungnya kemana, kalau dibawa ke situ hasilnya apa, something like that ya, divinationnya ya. Semoga dimengerti, semoga saya bisa mengedukasi semua orang tentang divination, karena banyak banget yang seuzon bilang tarot itu begini dan begitu, ramalan itu begini dan begitu. No, saya tidak meramal, saya membacakan kartu dan memberikan masukan, itu aja. Oke, so semoga bisa dimengerti. Baik, selanjutnya saya baca dari message from angel. Rochelle, as you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. Oke, aminin aja ya. Ikuti kata hatimu, prosperity atau kemakmuran akan datang padamu, my dear Aries. Good. Satu lagi dari Archangel message. Sudah ada yang terbalik. Dua lagi. Ya udah, dua-duanya saya baca. Satu aja ya udah, satu aja. Yang bawah aja. Oke, fine. Brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Oke, ide-ide kalian ini brilian, so lakuin aja karena ini akan berdampak baik bagi kehidupan kalian. Good. Yang terakhir dari Monology Oracle card. Emotion are running high. Oh, ada dua. Emotion are running high. Untuk kalian yang sedang memikirkan banyak hal jadi emosian, coba agak sedikit diredam. The end of a tough cycle approaches, karena ini adalah cycle yang akan berakhir, cycle yang susah-susah itu akan berakhir, katanya gitu. So itu adalah pesan yang harus disampaikan, my dear Aries, dimanapun kalian berada. Semoga bisa resonate. Kalau tidak resonate, ya nggak apa-apa, ambil aja yang bagus-bagusnya ya, dan dihubungkan dengan kehidupan kalian. Oke, saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetaplah semangat, tetap sehat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam Light Angel and Love. Bye.